Bab ketiga, mendapatkan toko kembali. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi ketika Rima terbangun dari dan pegal-pegal baru terasa ketika dia bangun pagi ini. Dia menggeliat sebentar lalu bangun. Tak ada seorang pun di rumah ini, selain dirinya sendiri. Kedua anak itu dan neneknya tak tahu kemana. Pergi ke dapur yang ia lihat hanyalah panci bubur seperti yang kemarin. Lembek dan sangat tidak enak. Tapi perutnya sangat lapar. Dengan paksa ia mengambil sendok dan mengambil sesendok bubur dan menelannya dengan cepat. Masih terasa lapar, dia pun mengambil sesendok lagi dan seperti sebelumnya ia menelannya dengan cepat. Kemudian ia mengambil gelas di rak piring dan mengisinya dengan air minum dari dalam panci di atas meja dapur. Setelah minum, dia berniat untuk mandi. Ia melihat handuk di tali jemuran dan mengambilnya. Karena tak ada sabun dan juga odol, dia pun mandi dengan sangat cepat. Sementara baju yang dia pakai tadi malam sudah ia rendam di baskom kecil yang ia temukan di sana. Setelah berada di kamar, dia mulai memilah baju yang kira-kira enak dipakai. Dengan handuk yang masih melilit tubuhnya, dia terus memilah. Namun sedetik kemudian dia tertegun, matanya fokus pada gantungan kunci yang tergantung di dinding bagian dalam lemari. Tidak, itu bukan hanya gantungan kunci tapi juga ada anak kunci di sana yang masih tertancap di lubang kunci. Dan sepertinya ini pintu rumah. Apakah pemilik kekurangan kayu dan mengganti dinding lemari dengan pintu rumah yang sudah tak terpakai lagi? Sebenarnya kalau itu saja tentu dia tidak akan terkejut. Ini karena gantungan kunci ini persis sama dengan kunci yang ditukarkan nenek itu. Jantung Rima berdebar kencang. Mungkinkah ini kunci miliknya? Dengan tangan gemetar dia mencoba mencabut kunci dari lubang, tapi sangat susah seperti dilem dengan lem setan. Rima mencoba menenangkan diri, ia menarik napas dan membuangnya perlahan. Dengan perlahan ia memutar kunci tersebut ke arah kanan. Klik! Dia buru-buru ingin mencabutnya untuk melihat lebih jelas tapi tanpa sengaja mendorong pintu terbuka. Rima, apa yang terjadi? Matanya melebar karena terkejut menyaksikan pemandangan familiar di hadapannya. Tanpa sadar dia melangkah masuk. Dengan kebingungan dan dicampur semangat. Bukankah ini tokonya? Dia melihat sekeliling dengan hati bergetar. Ini benar-benar toko miliknya. Dari meja kasir, susunan barang-barang di rak dan semua benda di toko sama seperti tokonya. Dia berlari ke gudang, mulutnya terbuka lebar tanpa sadar menjerit senang. Ini benar-benar tokoku. Tapi sesaat ia berpikir, bukankah lemari ini tidak luas? Bagaimana bisa memuat toko sebesar ini? Ia berencana memeriksanya. Rima melangkah keluar dengan ragu, dia takut setelah keluar toko itu akan hilang. Tapi dia harus membuktikan tebakannya. Ia pun melangkah menyamping sambil terus melihat ke dalam toko. Dia menunggu sebentar ingin melihat apakah ada perubahan. Setelah yakin dia berlari ke jendela dan menjulurkan kepalanya keluar jendela hanya untuk melihat bahwa dinding kamar ini hingga ke ujung. Dindingnya rata dan tidak ada yang menonjol keluar. Dengan semangat dia kembali ke lemari dan mendapati tokonya masih ada di sana. Tak sabar ia kembali masuk tanpa ingat kalau dia masih memakai handuk di tubuhnya. Dia sudah sangat lapar dan tak sabar mengambil roti isi daging di kardus roti yang terbuka. Enak-enak gumamnya setelah menggigit roti dengan rakus. Sambil terus menghabiskan roti di tangannya, ia pun menarik pintu safkes hingga terbuka dan mengambil salah satu botol minuman susu dan meminumnya hingga tak bersisa. Dia sangat puas. Tapi dia tiba-tiba teringat kalau rumah ini kehabisan beras, bahkan minyak sayur pun telah kering. Ia berpikir keras apakah perlu mengeluarkannya, apakah ibunya akan curiga. Dia punya ide, dan tak lama ia mengeluarkan beras 5 kilo, minyak 1 liter dan telur. Ia melihat telur 5 peti di dalam toko dan berpikir berapa banyak yang harus dikeluarkan. Dia pun akhirnya mengeluarkan 15 butir, lalu beralih ke boks makanan beku. Dia mengeluarkan sebungkus sosis besar. Dia berencana membuat nasi goreng buat kedua anak itu. Setelah bolak-balik ke dapur beberapa kali, ia pun mengunci pintu toko dan berniat mencabutnya karena takut ditemukan ibunya. Tapi tak berhasil dan sama seperti tadi kuncinya seperti dilem tak bisa dicabut. Akhirnya dia menyerah dan mulai berpakaian. Untuk menggoreng nasi tentu saja diperlukan nasi. Oleh karena itu dia masak nasi terlebih dahulu.
Selain untuk nasi goreng, juga untuk makan siang. Ia lalu menyiapkan bahan-bahan dari telur, kecap manis, kaldu bubuk dan irisan sosis. Ketika ibunya dan kedua anak itu kembali, Rima baru selesai menggoreng nasi. Harumnya nasi goreng tercium sampai ke hidung ketiganya. Tanpa sadar kedua anak itu berlari mendekat. Mata mereka berbinar memandang nasi goreng di piring plastik di atas meja dapur. Dari mana kau mendapatkan beras dan semua ini? Tanya Naisudia heran. Aku berhutang di toko temanku yang ada di kota, sahut Rima mencoba santai. Saat ini dia sudah menggoreng telur ceplok yang keempat dan meletakkannya di atas nasi goreng. Teman? Sejak kapan kau berteman dengan orang kota? Kamu tidak pernah cerita. Ibu tak percaya padaku. Memangnya aku tak bisa punya teman di kota? Rima pura-pura cemberut. Besok aku akan ke kota mencari pekerjaan. Lalu ia beralih menatap kedua anak itu yang sudah tak sabar mencicipi nasinya. Ambillah masing-masing sepiring. Tanpa ragu si kecil langsung mengambil piring terdekat lalu pergi ruang depan dan duduk di sana menikmati nasinya. Makanlah perlahan, nasinya masih panas. Rima tak lupa mengingatkan anak itu. Lalu dia melihat si sulung yang masih berdiri di sana dengan jarinya di pinggiran piring dan matanya menatap Rima dengan gugup. Rima tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Rafa, kenapa belum mengambil piringmu? Makanlah bersama adikmu. Makan perlahan setelah nasinya tidak terlalu panas. Terima kasih Bu, sahut Rafa dengan suara sekecil nyamuk. Dia mengambil piring itu dan pergi ke sebelah adiknya. Kak, nasi goreng ibu enak. Juga telur ini enak sekali. Dulu ibu tak pernah beri kita telur utuh dan biasanya telurnya didadar. Bisik Nina pada kakaknya. Iya, sahut Rafa sambil tersenyum. Ibunya sudah berubah. Sekarang lebih lembut dan ia masih dapat merasakan bagaimana telapak tangan ibunya mengusap kepalanya tadi. Bagaimana? Enak? Tanya Rima pada kedua anak itu. Di tangannya dia juga memegang sepiring nasi goreng dengan telur ceplok. Dengan sendok di tangannya dia memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Sementara ibunya juga menikmati nasi goreng tak jauh dari ketiganya. Enak! Enak sekali! Sahut Nina penuh semangat. Dua besar dan dua kecil masih menikmati nasi goreng mereka. Ketika seseorang muncul di pintu masuk,